Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12 SMA, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas, pada video ini kita akan bahas tentang diagram fase ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas dua contoh soal yang berhubungan dengan diagram fase dan sifat koligatif larutan ya. Nah, yang pertama, untuk diagram fase kita harus pahami dulu bagian-bagian dari diagram fase atau diagram PT air ini ya. Nah, coba kita lihat apa saja yang perlu diketahui di sini. Yang pertama yaitu garis AC. Nah, garis AC ini disebut namanya garis sublimasi ya. Garis AC itu disebut namanya garis sublimasi. Nah, kenapa disebut garis sublimasi? Karena garis AC ini merupakan ya, garis AC itu merupakan perbatasan apa dengan apa? Padat dengan gas. Nah, kita tahu perubahan dari padat menjadi gas itu namanya sublimasi. Jadi, di sini air berada pada fase padat ya. Nah, di sini air berada pada fase gas. Tetapi pada garis AC, air berada pada dua fase, H2O berada pada dua fase sekaligus, yaitu padat dan gas. Nah, maka ini disebut namanya garis sublimasi. Kemudian, nah, jadi ingat pada garis sublimasi H2O itu berada pada kesetimbangan padat dan gas. Yang berikutnya yaitu garis BC. Nah, garis BC di sini merupakan perbatasan padat dengan cair. Ya, jadi kalau di sini pada bagian ungu ini dia satu fase cair saja, pada bagian warna kuning satu fase padat saja, tapi pada garis BC H2O itu berada pada kesetimbangan dua fase, yaitu padat dengan cair. Padat dengan cair. Nah, jadi pada garis ini padat dan cair berada dalam kesetimbangan. Yang berikutnya, garis yang ketiga, garis didih. Garis didih ini perbatasan dari cair ke gas, cair dengan gas ya. Nah, ini disebut namanya garis didih. Pada garis ini H2O berada pada kesetimbangan ya, cair dengan gas. Artinya pada garis ini H2O itu berada pada dua fase sekaligus, yaitu cair dan gas. Nah, jadi pada garis ini cair dan gas berada dalam kesetimbangan. Jadi, kalau pada bagian yang kuning ini H2O itu cuma satu fase, padat saja. Kalau bagian ungu itu H2O berada pada satu fase, cair saja. Nah, kalau di sini H2O berada pada satu fase, gas saja. Pada garis-garis tadi H2O berada pada dua fase. Kalau di sini H2O berada pada fase padat dan gas. Kalau di sini H2O berada pada cair dan gas. Dan garis ini H2O berada pada padat dan cair. Nah, tapi ada namanya titik triple. C ini disebut titik triple ya. Nah, pada titik triple ini H2O berada pada kesetimbangan padat, cair, dan gas sekaligus. Artinya H2O pada titik triple berarti dia memiliki tiga fase di sini. Dia padat, dia cair, juga sekaligus gas berada dalam kesetimbangan. Ya, untuk lebih memahami ini, kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Coba kita lihat. Di sini dikatakan, bila tekanan contoh air pada titik triple-nya diturunkan, sedangkan suhu tetap, maka perubahan fase yang terjadi adalah 1. Fusi, 2. Sublimasi, 3. Penguapan. Jawaban yang benar adalah yang mana? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus gambar dulu diagram fasenya, biar bisa kita membayangkannya ya. Nah, coba kita lihat. Ini diagram fase. Pada diagram fase, sumbu yang tegak ini menyatakan tekanan ya. Nah, sumbu yang horizontal ini menyatakan suhu. Nah, jadi kalau seandainya nanti tekanan dinaikkan, berarti arahnya ke atas. Kalau tekanan dinaikkan, arahnya ke atas. Kalau tekanan diturunkan, arahnya ke bawah. Nah, kalau tekanan tetap, ya berarti dia horizontal begini, ya. Nah, kemudian kalau suhu dinaikkan, arahnya ke kanan, ya. Suhu diturunkan, arahnya ke kiri. Kalau suhu tetap, arahnya vertikal. Nah, sekarang kita gambar diagram fasenya, ya. Sketsanya aja kita buat. Ini adalah ya diagram fase, yaitu gambar garis sublimasinya dulu kita gambar ya. Nah, ini garis sublimasinya tadi. Ya, ini garis sublimasi.
kemudian ini adalah garis beku, dan ini adalah garis didih. Nah, kita misalkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah titik triple tadi. Pada titik triple, H2O berada pada 3 fase sekaligus, ya. Pada titik triple, H2O itu berada pada 3 fase sekaligus, yaitu pada titik triple ini H2O berada pada fase padat, cair, dan gas sekaligus. Nah, di sini ini wilayah padat tadi, wilayah padat. Nah, itu diingat ya. Ini adalah wilayah padat. Kemudian di sini adalah wilayah cair, ya. Lalu di sini adalah wilayah gas. Nah, itu dia. Kemudian kalau ini 3 fase, di sini ada 3 fase padat, cair, dan gas. Kata soal, bila suatu contoh air pada titik triple tekanannya diturunkan. Tekanannya diturunkan. Nah, sedangkan suhunya tetap. Kalau tekanan diturunkan, suhunya tetap, berarti dia harus digeser ke bawah. Nah, itu dia. Tekanan diturunkan, suhunya tetap. Kalau suhu naik, dia harus ke kanan. Nah, suhu naik tadi ke kanan ya, suhu turun ke kiri. Nah, jadi ingat, di sini dibilangnya suhu tetap. Berarti perubahannya adalah pindah dari sini, dari titik triple, pindah ke wilayah gas. Berarti dari titik triple pindah ke wilayah gas. Nah, ingat tadi di titik triple apa yang ada fasenya? Di sini ada gas. Ya, pada titik triple itu ada gas, ada cair, dan ada padat. Ya, di titik triple tadi dia punya 3 fase sekaligus. Gas, cair, kemudian padat. Gas, cair, dan padat. Lalu dia dipindahkan ke wilayah gas. Perubahan apa yang terjadi? Maka perubahan yang terjadi adalah yang pertama, padat berubah jadi gas. Kalau padat berubah jadi gas namanya apa? Sublimasi. Kemudian perubahan yang terjadi apa? Cair menjadi gas. Kalau cair jadi gas itu disebut namanya penguapan. Yang ketiga, gas menjadi gas. Itu tidak ada perubahan ya. Berarti kalau gitu jawabannya adalah cair menjadi gas dan padat menjadi gas. Berarti sublimasi dan penguapan. Maka jawabannya adalah dodol ya, jawabannya dodol. Oke, ini soal yang pertama ya. Nah, ini tadi diagram fase air. Sekarang kita lihat apa pengaruhnya kalau ke dalam air kita masukkan zat terlarut dan dia menjadi larutan. Nah, kalau ke dalam air dimasukkan zat terlarut, maka akan terjadilah sifat koligatif. Karena kita tahu sifat koligatif itu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi terjadi 3 sifat koligatif. Yang pertama terjadi penurunan tekanan uap, ya. Nah, kemudian akibat terjadi penurunan tekanan uap, maka terjadilah kenaikan titik didih. Jadi ini disebut namanya delta TB. Nah, jadi ini adalah delta TB, kenaikan titik didih. Kemudian terjadi penurunan titik beku. Ini delta TF, penurunan titik beku itu. Ini dia. Nah, ini penurunan titik beku ya. Karena penurunan titik beku itu adalah titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan. Kenaikan titik didih itu adalah titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Jadi yang ini kurva untuk pelarut, yang di atas ini kurva untuk pelarut. Yang di atas adalah kurva untuk pelarut, sedangkan yang di bawahnya adalah kurva untuk larutan. Nah, ini kurva untuk larutan, ya. Nah, baik. Jadi di sini yang penting kita ingat adalah yang ini adalah delta TB, kenaikan titik didih, yang di sini adalah delta TF atau penurunan titik beku. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas soal kedua, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, ya, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya, ya. Baik, kita jawab soal yang kedua. Gambar di bawah adalah diagram PT benzen dan larutan 6,4 gram zat X dalam benzen. Ingat, kalau ada diagram PT, gambar yang kurva yang di atas itu adalah untuk pelarut. Jadi, kalau saya buat ini, supaya nggak mengganggu gambar kita ini, saya buat berupa titik-titik ya. Nah, diagram yang ini adalah untuk pelarut. Pelarutnya apa pelarutnya? Pelarutnya adalah benzen ya. Lihat nih, gambar di bawah adalah diagram PT benzen.
Nah, benzen dan larutan 6,4 gram zat X dalam 100 gram benzen. Berarti di sini pelarutnya bukan air, tetapi benzen. Maka kurva yang di atas ini adalah kurva untuk benzen. Kurva yang di atas ini kurva untuk benzen, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk larutan, ya, larutan X dalam 100 gram benzen. Oke. Nah, di sini tadi udah kita jelaskan bahwa yang di bawah ini, yang di sini adalah delta TB, ya, sedangkan yang di sini adalah delta TF. Nah, itu diingat. Di sini ada 6,4 gram zat X dilarutkan dalam benzen. Yang ditanya soal, berapakah MR zat X? Nah, kita lihat, di sini ada diketahui dua sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah, yang mana yang kita gunakan untuk menentukan MR zat terlarutnya? Nah, kita lihat apa data yang ada. Data yang ada ternyata KF. Karena data yang ada KF, maka kita gunakanlah delta TF. Jadi kita nggak pakai delta TB. Ya, karena yang ada KF, KB nggak ada. Nah, kita gunakan delta TF. Apa rumus delta TF? Delta TF rumusnya adalah sama dengan KF. Ya, KF dikali apa? KF dikali molal. Nah, dikali dengan molal, ya. Molal, mudah-mudahan masih ingat ya. Molal itu gram per mr kali 1000 per pelarut. Nah, delta TF-nya berapa? Delta TF yang kita pakai ini 2,5. Kita masukkan delta TF sama dengan 2,5. 2,5 itu delta TF. KF-nya, nah diketahui ini 5. KF diketahui 5, ya. Kita masukkan molalnya. Molal adalah gram terlarut. Nah, berapa gram terlarutnya? Terlarutnya ada 6,4 gram. Masukkan 6,4. Gram terlarutnya adalah 6,4. Dibagi MR, ini yang kita mau cari. MR terlarut kita mau cari. Ya, kita mau cari MR-nya. Dikali 1000, dibagi dengan massa pelarut. Ayo, berapa massa pelarutnya? Pelarutnya adalah 100 gram benzen. Masukkan di sini 100 benzen. Benzennya 100, ini kita coret nih. Nah, maka ini juga kita bisa coret nih. 2,5 dengan 5 kita bisa coret jadi 2. Berarti dari sini kita bisa dapat MR sama dengan, ya, 2 dikali 6,4, ya, 6,4 lalu dikali 10. Nah, 2 dikali 6,4 itu 12,8 kali 10, 128. Maka dengan demikian jawabnya adalah dodot. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa membaca diagram PT, soal ini tidak begitu sulit, ya. Nah, adik-adik kami kelas 12 jangan lupa tetap belajar terus, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, klik tombol like, subscribe, share, dan tulis komentar adik-adik tentang video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.